Islam itu integral. Kalau orang sini bilang bukan hanya mengandalkan akhirat tapi juga dunia, bukan cuma mengandalkan doa tapi juga ikhtiar. Kalau bahasanya orang sini usahalah, ya doa ya usaha, ya usaha ya doa. Usaha tanpa doa sombong, doa saja tanpa usaha omong kosong. Saya ulang, mengandalkan usaha tanpa doa kesombongan. Mengandalkan doa saja enggak mau usaha omong kosong, kebohongan. Allahumma shalli ala Muhammad. Disambung kedua kalinya selawat serta salam. Marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Emang Nabi Muhammad pegawai PLN? Kok? Artinya min dulumatil kufri ila nuril iman. Sehingga saya mengajak kepada para jamaah untuk berislam dengan baik dan benar. Kita jadi manusia itu harus baik, harus benar, harus benar, harus baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik saja kalau enggak benar enggak cukup. Benar saja kalau enggak baik enggak cukup. Harus dua-duanya. Ya baik, ya benar. Ya benar, ya baik. Karena ada sesuatu yang baik tapi enggak benar. Baik tapi enggak benar. Contoh, baca Quran, zikir, baik apa baik? Baca Quran, zikir, baik apa baik? Baik. Tapi kalau membacanya di tengah jalan raya, membacanya di perempatan, itu namanya baik tapi enggak benar. Sedekah, baik apa baik? Punya pisang goreng, onde-onde, disedekahkan ke tetangga, baik. Tapi kalau cara ngasihnya dilempar ke wajahnya, itu namanya baik yang enggak bener. Ada bener tapi enggak baik. Ditanya, dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Bener tapi enggak baik. Nganyelke. Rumahnya mana Pak? Indonesia. Rumahnya mana? Indonesia. Rumahnya mana? Enggak saya bawa. Ya bener dong, kalau rumahnya di bawah itu keong. Tapi itu namanya baik yang enggak bener yang enggak baik. Kita juga harus bener, harus pinter. Harus pinter, harus bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki sengaja tak umet-umet ke ben bingung sampean. Ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Pinter saja kalau enggak bener malah keblinger. Bener saja kalau enggak pinter lucu. Ada loh pinter tapi enggak bener. Ada. Sekolahnya pinter, ujiannya nilainya sempurna 10 semua. Matematika, bahasa Inggris, tafsir, hadis, akhlak, akidah, fikih, nilainya 10, tapi sholat subuhnya juga jam 10. Itu namanya pinter tapi enggak bener. Bahaya. Orang pinter kalau enggak bener bahaya. Halo. Mendingan goblok yang enggak bener. Sama-sama nakal. Sorry, maling pinter sama maling goblok lebih bahaya mana? Iki goblok kabeh apa gak nyaut? Sama-sama maling, maling pinter sama maling goblok lebih bahaya mana? Bahaya yang pinter. Maling goblok itu paling yang dicuri apa? Ayam. Sing dicolong pitik, kuwi wae pitike urung kecekel, ndekne wis kecekel sik. Ayam belum ketangkep, dia udah ketangkep duluan. Emang maling goblok.
Tapi kalau maling pinter triliunan dan itu nggak ketahuan, hasilnya triliunan gak konangan, mergo pinter. Jadi di mana-mana masih dipanggil yang terhormat, yang terhormat, padahal bajingan tengek. Karena pinter. Halo, halo. Coba yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang goblok apa orang pinter? Orang pinter. Sing goblok ngono kae sakjane pengen tapi gak ngerti carane. Yang hidupnya membingungkan banyak orang, itu orang goblok apa orang pinter? Orang pinter. Nek wong goblok gak iso bingungno wong. Wong dene wis bingungi karepe dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Bener kalau nggak pinter ya lucu. Dia kehilangan motor, sepeda motor diparkir hilang, nggak mau lapor polisi, dia nggak sedih, malah ketawa-ketawa, malah guyang-guyu. Temennya sampai heran, Mas, sepeda motor hilang nggak lapor polisi kok tambah guyang-guyu, kok seneng? Ya alhamdulillah, biasanya ya apa-apa tak tumpahi ora hilang, ini hilangnya kok pas nggak tak naikin. Coba hilangnya pas tak naikin, aku rak katut hilang pisan. Bener ini tapi oon. Nah, lama-lama kehilangan bojo barang yang ngono. Alhamdulillah bojoku hilang kok pas gak tak tumpahi. Coba hilangnya pas tak tumpahi aku lak katut hilang. Iki bener tapi oon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Islam itu harus memadukan dua-duanya. Maka ini ada makalah, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut nirukan mudah-mudahan utangnya lunas. Iya Pak Bupati, bener, bener. Ya jangan kenceng-kenceng lah, nanti tak kasih resep biar cepet lunas utangnya. Nanti kok amin. Makanya ditirukan dulu sama-sama. Yang nggak ikut nirukan, awas. Nek ngising sikile ketekuk. Lah nggak ditekuk ya angel metune. Meskipun di WC duduk tetap ketekuk. Nah, karo sembujung yo metune pendeng-pendeng kok. Yuk ditirukan sama-sama ya. Ad-dinu al-muamalah. Kurang semangat ulang. Ad-dinu al-muamalah. Agama itu integral. Understand? Para oon-oon sekalian, wong gak ngerti kok ngomong yes. Agama itu keseimbangan, bukan hanya vertikal tapi juga horizontal, bukan hanya ritual tapi juga sosial, bukan cuma hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Bukan hanya akhirat tapi juga dunia. Maka kita diajarkan satu doa yang banyak orang bilang itu doa sapu jagat. Itu entah siapa yang ngasih nama. Kok nggak sekalian sapu dunia akhirat? Doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Ini Islam. Jadi nggak melulu urusan nama Allah aja tanpa memperhatikan urusan dengan sesama manusia, sesama makhluk. Pun pula nggak cuman melulu urusan sama makhluk, urusan sama manusia sampai melupakan Allah. Sehingga banyak Bapak Ibu para jamaah urusan yang kelihatannya sangat Allah sekali tapi solusinya sangat manusia sekali. Tolong konsentrasi, ini ilmiah.
Kalau nggak konsentrasi mesti nggak paham. Terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, tolong dong jangan terpesona memandang saya. Ada urusan yang sangat Allah sekali, tapi solusinya sangat manusia sekali. Contoh, puasa itu kan urusan sama Allah, betul? Ya Allah, nggak semangat. Puasa itu kan urusan sama Allah, betul? Sampai-sampai pahalanya pun privasi, pahalanya rahasia. As-saumu li wa ana adzibihi, kata Allah. Puasa itu untukku, milikku, karenaku. Saking rahasianya, hanya aku yang akan membalasnya. Ini urusan sama Allah. Allah sekali urusan puasa itu. Tapi kalau ada orang yang nggak kuat puasa karena saking sepuhnya, udah lanjut usia, dia nggak mampu berpuasa, ini solusinya disuruh istighosah apa bayar fidyah? Istighosah apa bayar fidyah? Bayar fidyah, berbagi kepada sesama. Padahal ini urusannya sama Allah. Kalau nggak kuat puasa, bukan istighosah, bukan mujahadah, bukan berdoa, tapi bayar fidyah. Manusiawi. Moga-moga paham. Ada orang pergi haji, mendahulukan umroh daripada haji, namanya haji tamattu. Nah, itu solusinya bukan tahlilan, tapi bayar dam, nyembelih kambing, dibagi. Solusinya manusiawi. Mbok koyoke gak paham kok. Paham ya? Oke. Bahkan dalam setahun itu ada 4 hari yang nilai kesolehan kita tidak dinilai dari baca Quran, tidak dinilai dari zikir, tidak dinilai dari sholat, tidak dinilai dari puasa, tapi dinilai dari sosial kita. 4 hari itu adalah tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nilai kita sebagai hamba Allah dinilai oleh Allah bukan dari zikirnya, bukan dari baca Qur'annya, bukan dari puasanya, tapi dari ibadah kurban, nyembelih sapi atau kambing, dibagi-bagi sosial. Sebaliknya, ada urusan yang kelihatannya manusia sekali, tapi solusinya sangat Allah sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bilang fenomena alam, tapi solusinya solusi langit. Coba, kalau ada kemarau panjang, lama nggak hujan, ini bukan disuruh mendatangkan ahli kimia, ahli fisika, bukan, tapi solusinya sholat istisqa, sholat minta hujan. Dikasih hujan, nggak dikasih hujan, pokok sholat istisqa. Itu perintah Allah. Makanya tolong para kiai, biasanya rata-rata kiai itu paling nggak mau kalau disuruh jadi imam sholat istisqa. Soalnya kok nek raudan kuatir dianggap gak mandi. Yai Nur Afif paling gak gelem kon ngimami sholat istisqa. Ya nek udan, nek ora. Alah kiai ini gak mandi. Mandi gak mandi, hujan gak hujan, pokok sholat istisqa dikerjakan. Itu perintah Allah. Fenomena alam, peristiwa alam, tapi solusinya solusi langit. Kalau ada gerhana matahari, gerhana rembulan, ini solusinya bukan ambil teleskop Hubble, datangkan ahli astrofisika dan astronomi, bukan, tapi solusinya sholat gerhana, sholat khusuf. Kalau ada bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, solusinya kunut nazilah. Kalau punya istri cerewet bapak, solusinya summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Halo? Halo? Islam itu integral. Kalau orang sini bilang bukan hanya mengandalkan akhirat tapi juga dunia, bukan cuma mengandalkan doa tapi juga ikhtiar. Kalau bahasanya orang sini usahalah, ya doa ya usaha, ya usaha ya doa. Usaha tanpa doa sombong, doa saja tanpa usaha omong kosong. Saya ulang, mengandalkan usaha tanpa doa kesombongan. Mengandalkan doa saja enggak mau usaha omong kosong, kebohongan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada memang wilayah doa harus, tapi ada wilayah action. Moga-moga paham. Kalau wilayah action, jangan cuma mengandalkan doa saja, kita harus action. Saya sering contohkan, ada santri pulang cita-citanya pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, tapi di pondoknya dia nggak mau mutolaah, nggak mau belajar, nggak mau menghafalkan, nggak mau deres, wiridan silo muter tasbih, Allah. Ini pulang nggak bakal jadi kiai tapi jadi dukun. Doa iya tapi usaha harus. Halo, kayak ada bapak-bapak pengen punya anak. Bapak-bapak pengen punya anak, ini istrinya nggak diapa-apain, difatihai tiap malam. Jadi istrinya tidur, suaminya Al-Fatihah walau dolin sebul wetenge. Besok malam juga gitu, istrinya udah lumah-lumah Al-Fatihah walau dolin sebul wetenge. Sesuk bengi sing wedok wis matang-matang, sing lanang Al-Fatihah walau dolin sebul wetenge. Bisa hamil apa enggak? Fatihah yo Fatihah Pak, tapi yo karo diutek-utek. Itu wilayah action. Contoh lagi, Bapak Ibu ya, misalnya lagi di jalan tol, terus berkendara naik mobil sampai di pintu tol, kan ada portal tuh, woi, ada portal. Kartu e-tol ditempelin, plek, bunyi, maaf, pulsa Anda telas. Habis itu dibacakan ayat kursi. Ayo, portalnya ngangkat apa enggak? Ya enggak, itu bukan wilayah ayat kursi. Makanya kadang-kadang lucu, ada sepak bola di istighosai. Kan pernah tuh timnas Indonesia di istighosai. Itu wilayah action, bal-balan di istighosai. Ayo coba kumpulkan kiai seluruh Indonesia yang ampuh-ampuh doanya, suruh istighosah mendoakan timnas Indonesia musuhno Argentina. Benjut. Ya Allah. Itu wilayahnya wilayah action. Moga-moga paham. Paham ya? Udah. Aku lho benakno klambiku lengene kedawan. Jadi kalau wilayahnya wilayah action, ya kita harus action plus doa. Gitu loh. Tapi juga jangan hanya mengandalkan action saja, nggak mau doa, itu melupakan peran Allah. Kita harus selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Kalau kepingin berhasil, kalau kepingin sukses, sehingga orang mukmin itu ciri utamanya, mau apa saja pasti diawali dengan baca Bismillah dan berdoa. Artinya melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Kalau pengen aman, selamat, bahagia, mulia, terlindungi. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang mukmin itu mau melakukan apapun pasti diawali dengan bismillah.
karena tahu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Nah itu kok mantuk-mantuk ngerti artine. Enggak ngerti artine kok ngene ngene. Segala sesuatu amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus barokahnya, hilang barokahnya. Maka orang mukmin mau ngapain aja pasti baca bismillah dan berdoa. Mau bepergian keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Perhatikan loh ya, nanti kalau tak tes doa kunut nggak hafal kayak sore tadi. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu orang mukmin. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya, Allahumma inni wada'tu jambi, dan seterusnya. Mau masuk toilet aja, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir jinnati minasyaitonir rajim. Ngapain kumpul bojo ae, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Hah? Loh, kumpulnya itu mau makan bareng. Pikiranmu itu ya ono ngomong kumpul bojo terus pikirane ngono kuwi ae. Kumpule arep ngopo, kumpule mau makan bareng kok. Itu orang mukmin. Hoi. Hoi. Dilanjut? Dilanjut? Itu Islam integral, sehingga para ulama dulu berhasil menanamkan semangat juang melawan penjajahan, berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu juga enggak meninggalkan yang namanya doa. Coba kalau dipikir, sama sekali enggak logis, sama sekali enggak masuk akal. Pejuang kita dahulu melawan penjajah, tentara-tentara yang profesional dengan alat-alat yang modern, persenjataan yang modern, tapi kok bisa menang. Padahal para pejuang dulu itu senjatanya cuma bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Lawannya meriam, lawannya granat. Coba bayangkan, kok bisa menang? Allah dilibatkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya menang. Lah nek dipikir nalar yo enggak tekan, Pak. Bambu runcing, terus rotan sama kerikil. Senjatanya cuma itu. Sementara penjajah canggih senjatanya, granat, bom, meriam. Tapi kok menang? Allah dilibatkan. Para kiai itu kerikil dikumpulkan, dibacakan doa, ditirakati, dibacakan doa. Di antara doanya itu, waradallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ditiupkan ke kerikil itu. Kerikil itu bisa jadi granat, bisa jadi bom. Ada motor motor tank, ada pesawat tempurnya penjajah, dilempar pakai kerikil, meledak, bor. Kenapa? Yang meledak, yang ngagetin masa ada, meledak, crut. Ini kok bojomu, ini meledak. Yang kaget ya kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terkesima memandang saya. Nggak masuk akal. Tapi nyatanya bisa menang. Melibatkan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi para pahlawan dulu itu banyak yang ulama, banyak yang kiai, sehingga beliau-beliau mampu menggerakkan rakyat, menanamkan semangat jihad, mengobarkan semangat patriotisme melawan penjajahan. Ya wes padha menenge. Loh kalau ndak percaya coba pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama loh. Belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah, jauh lebih banyak lagi. Itu yang terkenal aja, yang tercatat dalam sejarah aja. Itu banyak yang ulama. Sebut saja ada Kiai Mojo, ulama besar. Kiai Sentot Alibasya, Prawiro Dirjo, ulama besar. Ada Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kiai. Nama asli beliau Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Makanya fotonya numpak jaran jubahan, surbanan, udeng-udengan. Pernah ngeliat fotonya Pangeran Diponegoro pakai helm? Itu Satria Baja Hitam. Ada Kiai Sultan Hasanuddin, ada Kiai Sultan Agung Tirtayasa, ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Tengku Umar, ada sampai Bunyai Cut Nyakdin. Itu Bunyai itu. Satunya lagi Bunyai Cut Mutia. Bunyai. Yang belum Bunyai itu Cut Keke, Cut Meriska, Cut Tari. Ya, itu belum Bunyai. Panglima Besar Jenderal Sudirman, kiai, beliau kepala Madrasah Diniyah. Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau ulama. Maka di antara jimat beliau, satu, Jenderal Sudirman itu rutin dan istiqomah puasa Senin Kamis, nggak pernah telat. Senin Kamis selalu puasa, nggak pernah telat. Dua, beliau daimul wudu, nggak pernah batal, nggak pernah hadas. Pokok begitu batal wudu, begitu batal wudu, begitu batal wudu, benar-benar menjaga wudu. Maka kalau napak tilas perjalanan beliau di tempat-tempat persinggahan itu selalu ada gerabah tempat air untuk berwudu beliau. Dan beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Jenderal Sudirman. Sampai pun dalam peperangan, dalam perang gerilya, gak pernah ditinggalkan. Allah ya karim. Nah sekarang tentara-tentara itu ya harus mewarisi sifat-sifat beliau. Ngono. Lagi ndandem iki. Kok puasa Senin Kemis? Wong pengajian mongan-mangan no. Harusnya yang mewarisi itu. Yang muslim loh ya, yang muslim. Perang beberapa kali. Ini kok moro-moro letnan kolonel iki tahu perang ping piro? Wong ning Papua ditugasno bingung dulu njaluk mulih hae. Makanya cuma sebentar beliau di Papua. Mas sebentar nggo syarat tok. Pernah ditugaskan lagi ke Ambon, alasan sakit. Ngene kok moro-moro dadi letkol. Tak geser ke sana lagi nih bentar lagi. Nggak apa-apa letting. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa saya singgung ini? Sama sekalian, kita hidup ini diperintah jadi orang yang manfaat. Betul? Kok nggak semangat ya? Kita hidup ini diperintah untuk jadi orang yang manfaat. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Manusia terbaik itu yang paling bermanfaat, yang paling pandai berbagi manfaat. Oke, manusia yang baik itu bukan yang hidupnya lama di dunia, bukan yang umurnya panjang. Memang sebaik-baik manusia yang panjang umurnya bagus amalnya, amin. Semuanya mudah-mudahan panjang umurnya bagus amalnya, amin. Nah seburuk-buruk manusia panjang umurnya buruk amalnya. Tapi nilai manusia bukan dari berapa lama dia hidup di dunia, bukan dari berapa panjang usianya, bukan dari berapa panjang umurnya, tapi dinilai dari
prestasi apa yang bisa ditorehkan dalam hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya seorang penyair mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawil. Jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja umur pendek dengan umur panjang. Yang umurnya pendek mati, yang umurnya panjang ya mati. Maka yang muda-muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus tua. Di sini ada nggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Tuh kan, yang sekarang masih sehat-sehat jangan pernah merasa aman dari kematian, karena syarat mati nggak harus sakit, gitu loh. Kadang yang sakit nggak mati-mati, sampai sing nunggoni wis kesel. Ya Allah, nek badhe dipundhut nang dipundhut Gusti, alasane ngesakno saaken, padahal wis pegel nunggoni. Yang sehat, seger, bugar, tiba-tiba mati. Ada apa enggak? Ada. Ini pokoknya yang ngantuk, kelihatannya enggak lama lagi. Itu kan udah ada isyarat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda sedetik pun, dan enggak bisa diajukan sesuai instruksi. Hoi. Hoi. Nah iya. Misalnya Pak Puji, ini beliau Pak Haji, nah misalnya jatahnya kok 10 tahun lagi, ya 10 tahun lagi. Iya. Kasat Lantas, ini misalnya jatahnya kok 5 tahun lagi, selesai. Ketua MUI, misalnya kok 2 tahun lagi, ya Kasat Binmas calon 6 bulan lagi, ya selesai. Kapolsek pokoknya diurut. Kok misalnya beliau kok 3 bulan lagi, ya udah selesai. PCNU 3 minggu lagi, ya selesai. Nah, Dandem 3 hari lagi, ya selesai, gitu loh. Bupati dilewati, malaikatnya apian, langsung Anwar Zahid misalnya kok 100 tahun lagi, ya masih lama. Tuh. Nah, suka-suka aku, yang pegang mic aku kok contoh, kok ketoknya udah wedi tuh. Ngapain mesti takut? Tapi boleh kok, takut mati itu boleh. Boleh nggak takut mati? Boleh nggak? Boleh. Jangankan kita, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah, itu udah dibisiki Rasulullah, Duk Fatimah anakku, besok kamu di akhirat, kamu di surga, kamu akan menjadi Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Kamu berdampingan dengan aku. Kan udah seneng banget itu. Ada jaminan, gitu aja masih takut mati. Pernah matur ke Rasulullah, bah, apa ndo? Pengen nopo to bah, tiang niku kok mati barang. Kenapa sih orang kok pakai mati? Ya memang semua orang yang mati. Aku takut bang. Nggak apa-apa, sekarang kamu takut nggak apa-apa, emang semua orang juga takut mati. Sekarang kamu takut nggak apa-apa, nanti kalau udah saatnya kamu nggak takut, malah pengen-pengen sendiri. Ya itu Rasulullah yang bilang. Jadi sekarang takut nggak apa-apa, nanti kalau udah waktunya nggak takut, pengen-pengen sendiri. Ini udah ada yang pengen. Pak Bupati udah pengen? Oh belum, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang belum, wong kadang-kadang kepengennya dadak. Kadang-kadang mendadak kepengen, siapa tahu nanti sampai rumah kepengen. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nilai manusia bukan dari berapa panjang umurnya,
tapi prestasi dan prestisenya. Paham enggak ya mungkin itu anaknya sopo. Mulai. Ya kalau rewel tolong ada solusinya. Jejeli pentil. Ibu-ibu harus tahu itu. Ibunya anak diajak ngaji kok rewel nangis, kadang-kadang ibu nggak tahan, dicetoti. Menang, ayo menang. Ibu izin, menang. Tambah banter. Itu solusinya. Pokoknya anak rewel solusinya jejeli. Nah, dan itu juga berlaku untuk bapaknya. Rewel jejeli pentol nek bapaknya dia. Halo. Apa saja kalau belum ketemu pengapesannya, belum ketemu kelemahannya, ya nggak selesai. Akan selesai kalau ketemu kelemahannya. Lek bahasane wong Jawa, nek wis petuk pengapesannya. Kayak hidung keluar darah terus, namanya apa? Mimisan. Coba itu dikasih gombal, dikasih kain kayak apa, tetap keluar. Jejeli kapas, tetap keluar. Ayo, memang dudu pengapesane. Pasang baut ukuran pas, set, tetap keluar. Begitu dikasih daun sirih, serak, mampet, itu kelemahannya, itu pengapesane. Gitu loh. Ya kayak itu anak kecil rewel. Pengapesannya di situ. Bapak-bapak juga harus tahu. Kalau punya istri kok suka konser, pagi konser, siang konser, malam konser. Kata. Wong lanange gak tahu bener. Di rumah salah, keluar rumah salah, kerja salah, nggak kerja salah, ngomel terus. Pancene sampean iki wong lanang gak tepak, mangane gak lawe enak ya gak gelem, tapi lek belanjani mek titik. Lah ngene aku dadi wong wedok ngumet duit ya bingung gak karo-karuan. Rumangsane apa ngene iki saiki apa-apa larang lek gak percaya njajal. Sampeyan sing blonjo nang gone pasar duit sampeyan iki cukup kanggo pirang dina. Nek duwe pendapate aku kudu manut tapi lek pendapatku ora tau digawe. Wong lanang iki ora ngono mestine rumah tangga ya apa-apa musyawarah. Kaya genane kae kerja modale ya gelangku kalungku sing didol. Jarene dige modal engko nek wis oleh keuntungan ape ditukokno meneh. Lah sampe saiki aku urung ditukokno gelang, urung ditukokno kalung. Rumangsane aku nek kumpulan karo kanca-kancaku ora isin ora nganggo gelang, ora nganggo kalung. Lanang ora tepak pene wong itu mau kalah-kalahan terus. Bu. Pak. Wong wedok lek semono kuwi, Pak, enggak kenek dinasehati, enggak kenek dituturi. Percuma. Wong wedok cerewet iku enggak kenek dituturi. Rungokno. Wong wedok cerewet iku padha karo gudeg. Semakin dikukur semakin bekonyok. Wong wedok etek nang dituturi tambah ndadi. Itu sudah nas Al-Qur'an. Tolong perhatikan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istrimu itu musuhmu. Jadi kalau istrimu etek enggak usah dinasihati, diem, Pak. Diem wis. Batinmu berkata, bener Al-Qur'an. Etek bener Al-Qur'an. Udah gitu aja. Tunggu baterainya habis. Nanti kalau baterainya udah habis, tek, jawab dikit aja. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wes. Mbok ladeni kalah Pak sampean. Wong wedoke kamuse akeh. Nah wong lanang yo megap-megap ngentekan kamus. Makanya biarin. Tak. Nah, pengapesane ngerti enggak? Templeki dhuwit plek enggak terus sepi. Soalnya hati-hati Pak, perempuan kalau udah ngambek biasanya nggak mau ngapa-ngapain. Biasanya dia masuk kamar, pintu ditutup, jebret ning jero kamar blek sek mengkurep. Lah wong wedok ki nek wis mengkurep cutik-cutikane angel. Mbok cutik nganggo apa gak kena? Nggo linggis lho gak kena. Apa maneh linggis mundek. Gak kena. Nggak usah bingung cari cutik Pak, biarkan aja. Gendelne sing rupane. Nah iku masuk kamar pelan-pelan, nek perlu sambil jinjit Pak. Udah ndak usah banyak omong, taruh di sampingnya, plek, ngono wes, tinggal ke ruang tamu, wes nang lungguh karo udut, ngono lho, wes, gak usah dicutek melumah-melumah dewe. Tunggu 10 menit nggak ana wong keleset.
gawene kopi apa piye? Ambek jentit ngono. Wis kenek pengapesane. Sapa ngomong pengalaman? Wis sing tak critakno dirimu. Sorry Bu, ya nggak semua perempuan kayak gitu, tapi 99%. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sapa ngomong jame copot nih? Iya sik to sik, diatur nih, sengaja memang tak ulet-ulet ngajinya. Karena ini malam terakhir saya di Lemando untuk dakwah kali ini. Insya Allah udah ada tekan kontrak sama Pak Bupati. Jangan khawatir, yang penting uangnya menang. Lawang saya safari dakwah saya ke sini pun ini janji kampanye beliau dulu. Termasuk nanti kalau menang datangin Anwar Zahid. Berapa tahun? Sudah hampir habis masa jabatannya, baru dilaksanakan. Padahal janji-janji itu janji kampanye itu. Lah nanti periode kedua ngono maneh. Ndak lah, ndak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka untuk menebus kesalahan itu beliau 2 malam jadi sopir saya. Keren Bu. Aku disopiri bupati, berarti kan pangkatku sak dhuwure bupati. Hidup yang penting itu bukan panjangnya umur Bu. Maka umur barokah itu bukan dinilai dari panjang atau tidaknya. Umur barokah itu dinilai dari kualitasnya. Sampeyan aja salah, anggite sampean umur barokah itu umur sing panjang. Ndak. Umur panjang tapi kalau amalnya dikit, ibadahnya dikit, kebaikannya dikit, ya enggak barokah. Walaupun umur pendek tapi ibadahnya mentes, amal soleh mentes, barokah. Paham? Maka saya kalau menggambarkan umur barokah itu kayak dompet. Dompet sing apik, dompet yang baik, dompet yang bagus itu bukan dompet yang panjang. Tapi dompet sing isine akeh duwike. Paham? Ono dompet dawa 3 meter. Sampai nyampluki wong. Wong-wong ya bingung, Mas kedawan Mas. Dawa ya dawa to Mas, tapi aja dompete. Ya apamu no dawakno. Sing wedok sampai bingung po oleh dawane tok. Tapi gak ono isine. Dawa tapi melur nang gak ono isine. Ono dompet iku ndek tapi watos. Isine bek duwe. Jatuh sekelotak. Ngono lho. Bu, sampean milih ndi, Bu? Dawa melur. Ambek ndek atos, milih ndi, Bu? Dawa atos. Iku cagak listrik iku dawa atos. Dompet itu loh dompet. Ya, walaupun dompetnya panjang kalau nggak ada isinya nggak barokah. Umur juga gitu. Banyak kaget ya wes. Orang yang umurnya pendek tapi nilai kebaikannya jauh lebih banyak daripada orang yang dikasih umur panjang. Banyak kok orang yang usianya pendek tapi prestise dan prestasinya jauh lebih hebat daripada orang yang dikasih umur panjang. Saya kasih contoh ya. Imam An-Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Tapi prestasinya sungguh luar biasa. Ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Ibnul Qayyim Al-Jauzi umurnya cuma 60 tahun. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang madhabnya diikuti oleh mayoritas Muslim Asia, lebih-lebih Indonesia, beliau usianya hanya 54 tahun. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, umurnya cuma 51 tahun sudah wafat.
tapi keilmuannya diakui dunia. Jasanya untuk umat sungguh hebat, sungguh luar biasa. Ayahandanya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, itu usianya hanya 39 tahun. 39 tahun beliau sudah wafat. Tapi jasanya untuk republik ini sungguh luar biasa. Beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo Bapak, umurmu bisa panjang sampai sakmono tuamu tahu dadi panitia apa sampean? Panitia berkat ae uripmu. Jenderal Sudirman itu umurnya cuma 34 tahun, sudah wafat. Tapi jasanya untuk negeri ini sungguh luar biasa. Beliau jadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan RT aja enggak. Nama Jenderal Sudirman diabadikan jadi nama jalan-jalan protokol di hampir setiap kota di negeri ini. Ada jalan utama namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo jenengmu. Digawe jenenge kandang wedhus iki gak payu. Coba, woi, Bapak Ibu kalau ke Jakarta, di sana ada dua bandara, yang besar Bandara Suta, Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya Halim Perdana Kusuma. Siapa beliau? Halim Perdana Kusuma itu 26 tahun sudah meninggal, tapi namanya diabadikan menjadi nama bandara. Ayo, namamu. Tiga jenenge Gang Buntu lo gak payu. Mending namaku dipajang di pinggir-pinggir jalan masih laku. Ditulis di sini, ndi ana tulisannya apa ora? Ya gak enek, oh enek lho. Payu. Jenenge Ndandem, ra kanggo. Pemeneh kasat lantas. Halo. Halo. Ya sebentar. Ini baru intermezzo saja. Tenang. Sak katoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, untuk menjadi orang yang baik dan benar, agar bisa beragama dengan baik dan benar, kita butuh bimbingan. Kita butuh tuntunan. Siapa yang membimbing? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Rasulullah sekarang udah wafat. Kita nggak menjumpai Rasulullah. Jangankan fil yaqdah, lewat mimpi aja enggak. Karena orang yang bisa mimpi ketemu sama Rasulullah itu hanya yang hatinya bersih. Orang-orang pilihan. Bapak ya pernah mimpi, tapi petuk gendruwo. Wong pancen ngipi ki yang golek setelane dhewe-dhewe. Setelanmu ya kuwi. Tapi kita nggak pernah menjumpai Rasulullah. Terus siapa yang kita contoh? Siapa yang membimbing dan mendidik kita? Ya penerusnya Rasulullah, pewarisnya Rasulullah, para ulama. Nah ini saya baru mau masuk ke inti pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap ngaji? Ini tadi baru pembukaan loh ya. Ibu bapak, kita wajib berbangga punya nabi paling keren. Nabi kita itu paling keren. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari para nabi dan para rasul. Mbah gak digatekno kok aku ngomong. Ya kesel Bu ngadeg terus. Takokno bojomu ngadeg terus kesel ora kok ya. Ngene Bu. Tak urut dhisik. Tak urut. Saya banyak bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Jawa semua? Ya wes gak apa-apa. Izin untuk malam ini banyak Jawanya. Bupati gak ngerti ya bene.
Loh, nabi kita itu nabi paling keren loh. Paling hebat. Saking hebatnya beliau, seluruh mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu adalah pancaran dari mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nabi rasul siapapun punya mukjizat apa, Nabi Muhammad juga punya, bahkan levelnya jauh di atasnya. Contoh sederhana, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu kalau dipukulkan ke batu, cetet, bisa memancarkan air. Nabi Muhammad bisa, nggak usah pakai tongkat. Jari jemari Nabi Muhammad mampu memancarkan air, nggak usah pakai tongkat. Dan ini adalah air yang paling utama di jagat raya semesta. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling afdal, paling utama adalah air yang memancar dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringkat kedua, air telaga Kautsar. Peringkat ketiga, air sumur Zam-Zam. Peringkat keempat, air sungai Nil. Peringkat kelima, air sungai Furat. Nah, air sungai Lamandau itu peringkat ke 60.700.948. Sekarang Bapak Ibu nyari batu yang bisa memancarkan air banyak. Wakeh sampean golek watu sing iso nyumber banyu saiki sak pirang-pirang. Tapi kalau jari jemari memancarkan air, gak ada duanya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, hebat mana? Halo? Lagi, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Jedek! Lautan terbelah. Jadi tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Kecil bagi Nabi Muhammad, nggak usah pakai tongkat. Yang dibelah bukan cuma laut, tapi rembulan. Bisa dibelah pakai jari telunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di bumi, rembulan berapa ratus juta kilometer jaraknya, berapa ribu juta kilometer, mbuh piro jaraknya, aku urung tahu ngukur. Lah iya makanya, pakai jari telunjuk, seret, rembulan pun terbelah. Bahasa Inggrisnya the cigar. Nabi Musa pakai tongkat, yang dibelah cuma Laut Merah. Berapa luas? Nabi Muhammad pakai jari telunjuk saja, yang dibelah rembulan. Semua nabi punya mukjizat, itu dimiliki oleh Nabi Muhammad dan levelnya jauh di atasnya. Apalagi, maaf, Nabi Sulaiman mampu bicara dalam bahasa binatang. Nabi Muhammad jagoan, semua binatang dipanggil datang, diajak omong-omongan, komunikatif. Pohon dipanggil sama Nabi datang, simpuh bersujud di hadapan Nabi. Hebat mana? Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh, kendaraannya angin, wus sampai lokasi. Nabi Muhammad kendaraannya lebih cepat lagi, buruk. Ayo coba, tembus langit tingkat ketujuh, tembus Sidratul Muntaha, tembus mustawa, qoba qausain, rafrafil akhdar. Ayo, hebat mana? Nabi Musa bisa omong-omongan sama Allah, diajak omong sama Allah waktu di bukit Turi Saina. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa digelari kalimullah, nabi yang diajak omong-omongan sama Allah. Nabi Muhammad bukan cuma omong-omongan sama Allah, nyang-nyangan, tawar-menawar. Ayo coba, lah itu peristiwa Isra Mi'raj itu kan nyang-nyangan Kanjeng Nabi. Diwajibkan sholat fardu sehari semalam 50 kali, ditawar sama Rasulullah, kena 5, jajal 50 dinyang kena 5. Nabi Muhammad tukang ngenyang paling canggih. Nabi Muhammad negosiator ulung, tukang lobby paling hebat. Ibarat beli barang, nawakne 50 juta, ditawar kena 5 juta. Hebat enggak? Makanya kalau ada ibu-ibu kalau ada ibu-ibu jangkar prima, kalau ada ibu-ibu jangkar prima di pasar kok pinter ngenyang dermimil, jelas dapat barokahnya Isra Mi'raj. Hoi, lagi, ibu merhatiin ini kok, gak merhatiin aku kok. Bu, misalnya lagi ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad juga bisa. Baca dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Alah nek potonganmu ya gak ngira maca kitab ngono-ngono. Wis tak critani ae. Nggih?
Nggih? Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Muhammad pun bisa. Ada seorang sahabat waktu masih kafir zaman jahiliyah, dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun, dikubur hidup-hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang budaya masyarakat jahiliyah kalau punya anak lahir perempuan kan malu, langsung yadussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup, karena anak perempuan itu dianggap aib. Zaman jahiliyah, maaf, kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah itu juga menceritakan harga perempuan di zaman jahiliyah lebih murah daripada segenggam pasir. Sorry ya, bukan batu bara. Mending kalau segenggam batu bara, pasir. Jadi regane wong wedok iki luwih murah timbang pasir sak gegem. Jadi perempuan zaman jahiliyah itu biasa dijual di pasar-pasar. Cewek. 1003. Perawan selawe geblak dhewe. Murah banget. Islam datang mengangkat harkat martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya, sampai surga pun letaknya di bawah telapak kaki wanita. Betul? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Soalnya telapak kakimu kapal tok. Islam dalam mengangkat harkat martabat dan derajat perempuan. Coba, baik buruknya negara, baik buruknya daerah, baik buruknya keluarga, yang menentukan bukan laki-laki tapi wanita. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Idza suluhat sairul bilad. Apabila wanita baik, maka negara baik. Wa idza fasadat sairul bilad. Apabila wanitanya rusak, maka negaranya rusak. Yang menentukan wanita, karena wanita adalah tiang negara, sedang laki-laki cuma tiang jaler. Udah, ini nanti belakrak tekan dindi. Sehingga sesungguhnya wanita sama laki-laki, tolong dijawab jujur, wanita sama laki-laki itu lebih baik mana? Baik laki-laki apa baik wanita? Bapak, baik wanita apa baik laki-laki? Ibu, baik laki-laki apa wanita? Kalah voting, Pak. Oke, saya ngikut ibu-ibu. Apik wong wedok karo wong lanang. Awake apik wong wedok. Wong wedok menarik, wong lanang mendorong. Anak kecilnya ketawa. Duh, kalau nggak percaya coba. Ada anak perempuan gede, perawan, malam-malam sendirian tidur di pos jaga, rame sing ngerubung, rame. Terus ada anak laki-laki gede dadi joko, bengi-bengi turu ijen no gerdu, sepi, gak menarik. Rumah ditinggal laki-laki dengan rumah ditinggal wanita beda. Rumah ditinggal laki-laki 3 bulan tetap aman, tetap nyaman, tetap bersih, tetap rapi. Tapi rumah ditinggal wanita 3 bulan jadi kandang sapi. Betul Ibu? Wek. Kalah Pak. Loh. Ada wanita ditinggal mati suami jadi janda, anaknya 4 masih kecil-kecil. Ini keramut anaknya, rapi, bersih, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bisa sekolah, bisa mondok di pesantren, dan sukses anak-anaknya. Ini wanita mampu didik, janda mampu didik. Ayo, laki-laki ditinggal mati istri, jadi duda, punya anak kecil-kecil 4, keleleran anaknya, jembauris, aduh sing ngenteni kodanan, wek, gak kodanan yo gak adus anaknya, woi. Woi, kalah Pak. Makanya ya, apa saja dipegang laki-laki sama dipegang wanita, lebih hidup kalau dipegang wanita. Dicekel wong lanang mati, dicekel wong wedok urip. Makanya wong wedok ini ngomong gaya, alah ngono kok mati, kene tak cekele engko lak urip ngono. Organisasi itu loh,
organisasi loh, kader gizi PKK Dharma Wanita hidup. Kalau yang megang wanita, pegang laki-laki mati. Organisasi kecil, organisasi dulunya kecil dipegang wanita jadi besar. Jadi wanita itu bisa membesarkan hal yang kecil. Iki piye to iki? Sembuh sakarepmu. Wong itu fakta kok. Makanya wanita itu makhluk khusus, perlu perhatian khusus, perlu perlakuan khusus, dan ada istilah-istilah khusus. Buktinya ada Dharma Wanita. Suami jadi bupati, otomatis istrinya jadi ketua Dharma Wanita. Tapi istri jadi bupati, suaminya nggak mungkin jadi ketua Dharma Pria. Nggak ada. Maka wanita punya istilah khusus, Dharma Wanita. Polisi wanita, polisi pria nggak pernah dibahas. Gedong wanita, emansipasi wanita. Dulu ada menteri peranan wanita, pembalut wanita, pembalut pria nggak ada. Takono Mbah Yai, ngaji fikih gak sempurna kalau belum ngaji fiqhun nisa, fikih wanita. Makanya ada darah wanita. Darah pria rapayu. Halo, halo, ngono. Sampai dalam Al-Quran ada satu surat khusus namanya surah An-Nisa, surah wanita. Surah Ar-Rijal, surat pria nggak ada. Kalah ngeyel.